Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, senang sekali pada sore yang baik ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Apa kabar semua ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, hari ini kita spesial dihadirkan secara langsung pada Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir, asuhan dari gurunda kita, guru kita bersama, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, yang nantinya sama-sama kita akan mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah yang beliau akan sampaikan kepada kita semua. Baik, sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih, ibu-ibu sudah hadir sepertinya dengan persiapan yang luar biasa nih. Para santri yang juga sudah bersemangat, sebelah kanan, sebelah kiri. Insya Allah ini pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita dan bagi pondok pesantren ini, kita doakan. Gimana ibu-ibu tadi datang dari mana saja nih? Hadir di sini kami lihat ada dari Majelis Ta'lim Tazkira. Yang mana ibu-ibunya Majelis Ta'lim Tazkira? Baik, alhamdulillah, kita absen dulu nih Bu. Ada dari Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Yang mana Al-Hasanah? Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar Bunda, sehat? Alhamdulillah, pakaian yang serba cantik-cantik kita lihat nih, luar biasa, indah, menawan, bersinar. Mudah-mudahan sudah pada lunas semuanya. Selanjutnya kita absen lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Perwiridan Persatuan Wirid Marhaban PWM. Yang mana ibundanya? Masya Allah, sehat ibu. Yang belakang gimana kabarnya, sehat Bunda? Kok ada yang lain satu jilbabnya di belakang tuh? Masya Allah, mudah-mudahan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kita. Baik, kita dengarkan dulu untuk lebih semangat. Ada yel-yel katanya Ustadz. Dari ibu-ibu ini. Pertama kita silahkan tuan rumah nih, dari Majelis Ta'lim Tazkira. Kami silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita dari pengajian Tazkira. Sekali lagi Bunda, sekali lagi, kurang semangat berzikir. Mana sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengajian Tazkira berzikir, berdoa, menyejuk kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dengarkan tadi dari At-Tazkira. Selanjutnya dari Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Hasanah Asrama TNI AD Glumurhong ingin mengaji bersama Buya. Nyaman di hati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Langsung kita dengarkan dari PWM, Persatuan Wirid Marhaban. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullahi ala toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala yasin habibillah. Kami dari Persatuan Wirid Marhaban JTW Medan sekitarnya ingin ngaji bareng bersama Buya. Nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Luar biasa nih, baru saja kita dengarkan tadi yel-yel dari ibu-ibunya. Selanjutnya kita beri kesempatan pula, ya, ini dari adik-adik kita, anak-anak kita, para santri Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Sebelah kanan kita mungkin bisa kita dengarkan yel-yelnya supaya lebih membuka ngaji kita nih, supaya lebih semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir, sukses dunia akhirat. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, para ibu-ibu, dewan guru yang hadir, para asatidz, terkhusus Buya yang sama kita hormati dan muliakan, serta adik-adik, anak-anak pondok pesantren yang juga terus bersemangat menimba ilmu di pondok pesantren ini. Sesaat lagi nanti kita akan langsung mendengarkan ada nasihat-nasihat ilmu yang akan Buya sampaikan kepada kita semua. Dan ini adalah tema yang amat sangat menarik. Kita mengangkat tema 7 cinta yang bernilai ibadah. Ternyata ada cinta itu yang bisa bernilai ibadah, Ibu. Cinta yang mendatangkan pahala. Ya, langsung saja Buya akan menyampaikan kepada kita apa itu ke-7 cinta yang bernilai ibadah tersebut. Baik, silakan Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, umatmu yang sudah beriman, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31, firman Allah dalam Al-Quran. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, khususnya pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, yang pada saat ini tentunya sedang berada di depan layar kaca mengikuti acara yang sangat mulia dan barokah ini. Tentu saja kita lebih dulu bersyukur. Alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah,
dan bersamaan dengan tanggal 4 Oktober 2024 Miladiah, di mana esok hari kita akan masuk tanggal 5 Oktober. Menurut sejarah ini adalah hari Tentara Nasional Indonesia. Kita mengucapkan selamat Dirgahayu kepada TNI kita tercinta. Demikian juga selain kita bersyukur, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Pemirsa yang berbahagia, jamaah yang ada di studio, yang hari ini kita memindahkan studio TVRI ke Masjid Baitul Musafirin Al-Amir dalam rangka pelaksanaan acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati dengan tema 7 cinta yang bernilai ibadah. Kepada para bunda diucapkan selamat datang, kepada bapak ibu para pengunjung kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome dan selamat datang, sugeng rawuh. Kita tentu saja sangat berbahagia karena ada rasa cinta, dan bahkan kehadiran kita ke muka bumi ini pun adalah buah cinta dari ayah dan bunda kita. Tapi cinta itu kalau kita lihat secara sofistik, ada 7 cinta yang bernilai ibadah. Ada berapa para santri? Pertama, cinta kepada Allah, karena ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quranul Karim, kalamullah. Yang keempat, cinta kepada Masjid Baitullah, rumah tempat kita beribadah menyembah Allah. Yang kelima, cinta kepada ayah dan bunda, orang tua. Wabil walidaini ihsana. Yang keenam, mencintai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi berapa derajat. Dan yang ketujuh adalah cinta kepada tanah air, hubbul waton minal iman. Mari kita pahami mengapa cinta kepada Allah itu adalah ibadah. Allah menciptakan semesta jagat raya ini juga berdasarkan cinta. Dalam kajian tasawuf, Allah tidak menciptakan makhluk kalau tidak cinta. Kuntu hadinatan khafiyatan ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tersembunyi karena tidak ada yang tahu kepada aku, karena tidak ada yang lain, tidak ada apa-apa siapa-siapa kecuali aku. Ahbabtu an u'rafa. Aku cinta, aku senang, aku sayang kepada makhluk yang dapat mengenal aku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Nah, Allah menciptakan makhluk karena cinta. Dalam kajian yang lebih mendalam adalah karena sifat rahmannya Allah. Rahman dalam kajian lughawi 3 huruf, ra, ha, mim. Kalau dibaca rahman, maka hurufnya ra, ha, mim, nun. Kalau dibaca rahim, tulisannya ra, ha, ya, mim. Tapi akar katanya sama, yaitu cinta. Maka bersyukurlah kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah karena cintanya. Wajiblah kita mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka dia akan banyak mengingat-ingatnya. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah akan banyak mengingat Allah, yaitu dengan berzikir. Dengan berzikir. Salat juga adalah zikir, tapi itu zikir yang telah ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kita berzikir ingat Allah dengan rasa cinta setiap denyut jantung dan tarikan nafas kita. Allah, 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 Allah sampai akhir hayat di kandung badan. Yang kedua, Ustadz Dr. Muhammad Mirza Abda, MA, yang ganteng. Ini saya teringat waktu saya masih muda dulu, kayak gini gantengnya. Ya, gantengan saya banyakan dia. Ya, nah, ada kumis segala macam. Udah menikah ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Ini kalau kita bicara kenapa Rasulullah kita cintai? Dia kekasih Allah, Habibullah. Allah saja mencintainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mencintai, bersolawat, mengapresiasi nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kamu orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepadanya. Dalam satu hadis dikatakan, apabila kita bersolawat 10 kali sehari semalam, maka Rasul mengatakan dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Lalu malaikat mengatakan, siapa yang bersolawat kepada kekasih Allah Muhammad Rasulullah Habibullah 10 kali, maka aku akan menuntunnya di Siratal Mustaqim agar cepat lewat seperti kilat. Oleh karena itu biasakanlah bersolawat minimal 10 kali sehari semalam. Yang ketiga, mencintai Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Tidak ada kitab yang bernilai ibadah dibaca kecuali Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini adalah jaminan Allah bahwa Al-Quran itu obat hati, obat jiwa. Dan ayat-ayatnya itu merupakan yang sudah terangkai demikian rupa. Menurut Profesor Qari Shihab, kita membaca Quran tanpa berlagu pun, dengan huruf-huruf itu akan terdengar nada-nada dan gelombang menurut ritme yang ada di lidah kita. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka usahakan keluarga kita, putra-putri kita mengerti membaca Quran, menghafal Quran, dan mengamalkan Quran. Di sini kita siapkan tempat untuk anak-anak menghafal Quran. Itu yang keempat. Yang ketiga ya. Ya, yang keempat. Keempat adalah mencintai masjid sebagai tempat kita beribadah kepada Allah. Masjid adalah Baitullah, tempat kita beribadah menyembah Allah. Baitul Insan, tempat kita silaturahim. Baitul Mal, tempat kita membangun kekuatan umat lewat ekonomi. Dalam satu hadis dikatakan 7 golongan nanti yang akan dilindungi di yaumil mahsyar. Satu diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Laki-laki atau orang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Nah, kemudian yang kelima adalah mencintai orang tua. Ini wajib ya. Tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke dunia ini. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 Allah ingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat ini mensetarakan berbakti, cinta, menyayangi orang tua. Kemudian demikian juga kita bersyukur kepada Allah. Dalam kajian linguistik itu tanpa koma itu. Ya, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Bersyukur kepadaku kata Allah dan berbakti kepada orang tuamu. Ya, maka tidak ada kita yang tidak mencintai orang tua. Mereka telah bersungguh-sungguh memberikan kepada kita fasilitas, apalagi para santri, orang tua bekerja mencari rezeki anak-anak di sini, tentunya menuntut ilmu dengan nyaman dan tenang. Yang keenam adalah mencintai ilmu. Ini juga bernilai ibadah karena ilmu adalah merupakan energi yang dapat kita gunakan untuk mengelola semesta jagat raya. Maka Allah tingkatkan derajat orang yang beriman kalau dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi berapa derajat. Maka carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Makin banyak ilmu kita akan makin mendapatkan keberkahan. Yang terakhir adalah cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita ingat bagaimana para pejuang melawan penjajah ketika Indonesia belum merdeka. Tapi setelah diproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi. Ya kan? Mereka melakukan agresi. Sehingga ketika itu rakyat Indonesia yang kompak, bersatu, berjuang, terutama di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Itu tepatnya 22 Oktober 1945. Itulah peristiwa Belanda kembali mau menyerang, tapi para kiai, ulama, santri, umat, rakyat bersatu dengan pekik yang luar biasa dari Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mereka berjuang syahid di jembatan yang kemudian disebut dengan jembatan merah. Merah bukan karena dicat Pak Ustaz, karena darah yang mengalir, darah para syuhada itu. Sehingga ini adalah merupakan perjuangan untuk memerdekakan negeri kita. Sehingga
Pemerintah khususnya di zaman Bapak Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional yang insya Allah juga akan kita peringati. Apakah mencintai umara juga adalah ibadah? Jawabannya, apabila umara itu beriman kepada Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. Dan umara pemerintah yang juga patuh kepada Allah dan Rasul. Nah, dengan demikian Pak Ustadz Dr. Muhammad Mirda Abda MA, 3 diantara yang utama dari yang 7 itu Allah, Rasul, Al-Quran. 4-nya adalah merupakan penjabaran. Silakan kita diskusikan, ibu-ibu sudah nggak sabar kelihatannya. Terima kasih. Baik, luar biasa ibu-ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tadi telah kita simak begitu luas apa yang Buya sampaikan kepada kita. Ada beberapa poin-poin penting terhadap cinta itu. Tadi disimpulkan lagi oleh Buya, ternyata di antara 7 yang bernilai ibadah yang kita cintai itu ada 3 yang menjadi pokoknya, yaitu cinta kepada Allah, Rasul, lalu Al-Quran. Nah, ini sepertinya ibu-ibu sudah menyimpan pertanyaan nih. Dari wajah-wajahnya kelihatan aura-aura ingin bertanya. Sudah nggak sabaran nih. Baik, kami silahkan nih, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, tapi sebelumnya kita cek dulu kekompakannya nih. Ya, ngaji bareng di TVRI. Sekali lagi, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik, ada ibu-ibu yang mau bertanya? Yang mana ibunya? Oh, ini kalau semua bertanya sampai maghrib kita nggak selesai. Yang mana ibunya mau bertanya? Dari sebelah kanan dulu mungkin ya. Baik, dari Ibu Majelis Taklim Al-Hasanah ya. Baik, silakan Bunda, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mauli Cahaya Wardani dari Majelis Taklim Al-Hasanah Asrama TNI AD Gelugurhong. Ingin bertanya kepada Buya. Silakan, silakan. Cinta kepada Allah harus mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Buya? Demikian pertanyaan kami dari pengajian Al-Hasanah. Terima kasih Buya. Singkat, padat, jelas pertanyaan, luar biasa. Mengapa mesti cinta kepada Allah dan Rasul? Apa alasannya? Ini sebelum dijawab mungkin ada lagi dulu satu pertanyaan lagi. Yang mana tadi ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, saya dari Majelis Taklim Tazkirah Buya. Silakan. Ingin bertanya, apa keutamaan dan menghafal dari Al-Quran Buya? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Supaya jangan ngantuk kali nih ibu-ibu. Baik Buya, mungkin tadi 2 pertanyaan kita jawab dulu Buya. Baik. Yang pertama tadi ada dari Ibu Al-Hasanah yang bertanya bagaimana kenapa mesti cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua pertanyaan tadi terkait mengenai menghafal Al-Quran ya. Bagaimana tuh ganjaran bagi seorang penghafal Al-Quran Buya? Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia dan khususnya pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati. Ibu-ibu, para jamaah, anak-anakku para santri dan santriah, para asatidzah yang berbahagia. Senang sekali ibu-ibu cepat menyerap apa yang disampaikan lewat materi yang tadi sudah didengar bersama. Ada yang ditanyakan secara teknis ya, mengapa mencintai Allah kok mesti mencontoh Rasulullah? Mengapa? Kita tidak akan kenal kepada Allah kalau tidak ada yang mengenalkannya. Maka itulah Allah menciptakan makhluk
sedemikian rupa, dan makhluk terbaik itu adalah manusia. Yang paling baik dari manusia itu adalah Rasul dan Nabi. Ya, kalau kita buat tingkatannya, Ustadz Dr. Muhammad Mirza Abda, Rasulullah, Nabiullah, Waliullah, Zu'ama, ulama, orang soleh, soleha, orang beriman. Itu tingkatannya. Nah, mereka, para nabi dan rasul, diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia sebagai makhluk terbaik dari makhluk yang lain, bahwa ada pencipta semesta jagat lain. Siapa? Allah. Lalu apa tugas kita? Mengabdikan diri kepadanya. Lalu bagaimana kita hidup di muka bumi Allah ini? Ikut aturannya. Yang menyampaikan itu adalah para nabi dan rasul. Khususnya kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita contoh dalam kehidupan beliau penuh dengan berbagai teladan yang dapat kita ikuti. Beliau beribadah, beliau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, baik sebagai kepala rumah tangga dan juga memimpin pemerintahan, dan juga hidup sebagai individu. Maka diharapkan kalau kita ingin cinta kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Supaya tahu kita bagaimana Rasulullah mencintai Allah, ada sirah nabawiyah yang perlu kita baca. Diharapkan kita semua bisa membaca sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi. Tapi yang penting 3 itu: mengenal Allah, beribadah kepada Allah, dan mengikuti syariat Allah. Itulah sebabnya. Itu benda ya. Nah, kita tinggal meningkatkan cinta kita kepada Allah, karena biasanya orang yang mencintai sesuatu bisa melupakan yang lain. Jangan terbalik, karena cinta kepada harta lupa kepada Allah, itu terbalik. Ya. Nah, demikian juga tadi ada nyambung ya dengan pertanyaan kedua tadi ya. Al-Quran ya. Al-Quran itu kalamullah, pedoman hidup kita. Bagaimana sering kita dengar kalau di bulan Ramadan itu kan selalu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Dan ini adalah merupakan kalamullah yang sampai kepada kita 114 surah. Kalau kita baca seolah-olah ini kita berdialog dengan Allah. Dan Allah berikan nilai 1 huruf, bahkan 1 vokal. Kata Dr. Ahmad Abdul Wafa yang kita pinjam untuk dosen terbang kita ke sini, bukan per huruf, per vokal. Jadi kalau alif 3 vokal, lam 3 vokal, mim 3 vokal, sudah 9. Itu utamaannya. Di samping ada hal yang istimewa. Siapa yang menghafal Quran, Allah berikan kepadanya kesempatan untuk nanti mendapat mahkota, mengalungkan kepada ayah bundanya. Dan berhak dia berombongan dengan keluarganya. Dalam satu hadis saya baca 70 orang. Itu maka kita utamakan di sini tahfizul Quran. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Baik Buya, alhamdulillah. Ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan luar biasa terkait mengenai kelebihan-kelebihan bagi penghafal Al-Quran itu tadi. Baik ibu-ibu, ngaji bareng di TVRI? Masih ada yang mau bertanya tadi? Masih, tapi mungkin sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami dalam program yang begitu amat kita senangi. Ngaji bareng di TVRI masih bersama dengan guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Ya, langsung saja tadi telah kita simak berbagai ulasan dari Buya yang sangat menarik, patut kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa kecintaan yang bernilai ibadah. Tadi sudah kita simak, ternyata bagi seseorang yang bahkan hatinya terpaut cinta kepada Al-Quran, akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya karena telah diisi hatinya dengan Al-Quran. Baik, langsung saja
Sudah nggak sabar nih Ibu ingin bertanya. Silakan Bunda, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Neng Salmina dari Perwiritan PWMJTW Kota Medan sekitarnya. Ingin bertanya kepada Buya, di manakah perbedaan pengabdian kepada ayah dan ibu? Itu saja Bunda, terima kasih, mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, mungkin bisa langsung menjawab Buya. Saya sedikit tertegun karena terkenang ayah dan bunda, terkenang orang tua kita masing-masing, ya. Apalagi pertanyaannya itu memang di mana lebih utama, ya, berbakti cinta kepada ayah dan ibu. Sebenarnya kalau kita melihat secara psikologi, ayah dan ibu itu memang sama-sama berjasa, ya, sama-sama punya pengorbanan untuk kita. Tapi Rasul yang memberikan keutamaan itu, ya. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni ayyun a'malul afdal." Ya Rasul, tolong jelaskan kepada saya, ajarkan kepada saya apa amal yang paling mulia, yang paling bagus. Kata Rasulullah, birrul walidain, yaitu berbuat baik, cinta, menyayangi orang tua. Orang tua kan dua, ayah dan ibu. Man, kata yang bertanya, ummuk, ibumu. Man, summaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Summa man, ummuk. 3 kali, ya, 3 kali. Summa abuk, ayahmu. Nah, ini menunjukkan ibu dilebihkan kepada mereka cinta kita, pengabdian kita, pengorbanan kita. Di surah Luqman ayat 14 tadi memang kelihatan kalau kita analisa secara tafsir tematik bahwa ibu mengandung, ibu Menyusui, melahirkan, ibu menyusui. Ayah nggak ada mengandung kan? Ayah nggak ada melahirkan. Ayah tidak ada menyusui. Tetapi ibu bisa mengandung juga adalah karena ayah. Emang bisa ibu mengandung tanpa ayah? Nah, bisa, dengan izin Allah. Siapa? Sayyidatina Maryam. Itu istimewa, khusus, mukjizat. Tapi secara natural, secara umum adalah ibu hamil karena ada suaminya, yaitu ayah kita. Dengan demikian, kelipatan kualitas pengabdian dan cinta kepada ibu memang kita rasakan itu. Sebagai ilustrasi, kami ini yang generasi kolonial, kalau sekarang kan generasi milenial, itu apabila terjadi sesuatu, umpamanya sedang jalan, terpleset jatuh, aduh, mak. Jarang aduh, bapak. Aduh, mak. Dan ibu-ibu juga alamak gitu aja pun. Nah, alamak, ya, mak yang dipanggil. Oleh karenanya berbaktilah kepada ibu dan lebihkanlah kepada mereka, karena memang mereka mempunyai keutamaan dengan yang 3 tadi itu. Tetapi tidak boleh dengan itu kita mengabaikan ayah, karena ayah juga bermandikan peluh, bersimbah keringat, menguras tenaga untuk mencari rezeki bagi kehidupan keluarganya, sehingga anak dinisbahkan kepada ayahnya. Amiruddin bin Muhammad Sareh, MS itu Muhammad Sareh, bukan gelar saya. Ketika kuliah, teman-teman bilang, kau belum kuliah, belum lagi apa-apa udah dapat MS, master itu kan. Oh, itu nama ayah saya, Muhammad Sareh, ya, dinisbahkan kepada ayah, bukan kepada ibu, ya. Dr. Muhammad Mirza Abda bin Abdul Jalil. Itulah kelebihan ayah.
Tapi nanti kalau kita berhubungan kepada lembaga keuangan perbankan, contohnya mengganti kartu ATM, Ibu kandung. itu ditanya aktivasinya. Ini coba dulu ya, kita ulangi ya datanya. Ini siapa ibu? Ibu kandungnya. Ibu kandung. Tidak ditanya ayah. Tapi di Malaysia, ya di Malaysia, mudah-mudahan nanti santri kita nih kita bikin ya Pak Ustadz ya, pertukaran pelajar ke Malaysia ya. Di sana kalau ada pengantin yang akan menikah, itu dihadirkan sebagai wali adalah ayah, tapi ibunya hadir. Karena yang tahu itu anak siapa adalah ibunya. Oh, ibunya. Yang tahu tuh ibunya. Sehingga dengan demikian jelas ayah dan ibu sama-sama penting. Jadi berbuat baik kepada ibu berapa kali? 3. Bukan ibunya yang 3. Tapi kualitasnya 3 kali lipat kepada ibu. Ya. Silakan siapa yang masih punya ayah dan ibu, berbaktilah pada mereka. Bagi ibu-ibu yang pulang dari sini, kalau masih hidup orang tua ayah ibu, telepon. Mama, papa, umi, abi, saya baru selesai ngaji bareng TVRI. Kami senang sekali dan dengan ini saya kirim, saya transfer. Enggak usah banyak-banyak, saya transfer 20 juta. Alhamdulillah. Itu dari saya. Baik Bu ya. Maka tadi ada istilah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu hadisnya itu. Ya, betul. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Apalagi tadi ibu begitu ditanya, kalau di Malaysia itu dihadirkan 2, ibunda langsung semangat, ibu paling tahu siapa anaknya. Baik pemirsa TVRI dimanapun anda berada, ibu-ibu yang hadir, seluruh santri yang hadir pada sore hari ini, tadi sudah kita dengar ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini juga kita khususkan kepada santri-santri kita nih ya, sebelah kanan, sebelah kiri yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan. Yang mana yang mau bertanya? Boleh tunjuk tangan, yang mana? Iya. Sebelah sini dulu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imad Akel. Saya duduk di kelas 9 dari Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Izin bertanya Buya, sebagaimana yang Buya jelaskan tadi, cinta kepada tanah air ialah sebagian dari ibadah. Bagaimana dengan cinta kepada umarah? Apakah itu penting? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan, sebelah kiri ada? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fajar Pane dari kelas 10 Aliyah Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Izin bertanya Buya. Silakan. Siapakah yang lebih utama, guru, orang tua, dan umar Buya? Terima kasih Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait mengenai cinta kepada tanah air, dan siapakah yang levelnya paling tertinggi yang mesti kita cintai. Sebelum Buya menjawab, kita cek lagi kekompakan nih di ibu-ibunya nih. Ngaji bareng di TVRI? Semuanya ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Baik, silakan Buya. Baik, terima kasih pemirsa televisi Sumatera Utara yang berbahagia. Tentu saja masih bersama kami di layar kaca, karena acara ini very special. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang menyengaja pada siang menjelang senja ini hadir di acara ngaji bareng di TVRI yang tentunya nyaman ya. Nyaman betul ya? Iya, ini kita berada di pondok pesantren melewati kawasan-kawasan yang memang penuh dengan berbagai macam dinamika kehidupan masyarakat. Ya, saya tidak promosi, tapi nanti kalau mau pulang, ini ada namanya simpang
jodoh, ya. Jadi itu tempat mencari rujak, ya. Ada rujak terenak di dunia di situ, ya. Alhamdulillah. Nah, kepada Ananda santri kelas berapa tadi? Kelas 9. Kelas 9, Bu. 9. Oh, ini dari kelas 9 ya. Ada dipelajari bahasa Arab, bahasa Inggris? Ada ya? Ada ya. Can you speak English? Yes. So what is your question? About love too? Yes? Yeah. Love with our country or our government. Yes, that's very good ya. Mencintai tanah air karena itu milik Allah. Tanah dan air milik Allah. Betul? Jangan manggut-manggut aja. Tanah dan air milik Allah. Secara historis, semesta jagat raya ini adalah merupakan lahan tempat berdiamnya semua makhluk. Entah siapa dulu negara pertama yang mempetak-petak dunia ini sehingga mengatakan ini Amerika, ini Australia, segala macam. Tapi hakikatnya semua itu adalah milik Allah. Maka kita bersyukur diberi Allah tempat tinggal di muka bumi ini. Tetapi secara penataan kehidupan manusia di muka bumi, karena dia khalifah Allah, ada yang mengatur. Itulah pemerintah. Al-Quran menyebutnya umaro. Kalau cinta kepada tanah air itu adalah merupakan ibadah, wajar. Karena ini adalah merupakan anugerah Allah. Bahkan kita berkewajiban untuk menjaga tanah, air, api, udara. Sebagaimana semboyan Tirta Nadi. Tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan air mata. Karena tidak ada lagi air. Nah, mencintai umaro atau pemerintah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena mereka adalah merupakan khalifah yang mendapatkan amanah untuk mengelola kehidupan bersama. Di mana teori negara adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sehingga ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan payah kalau tidak ada pemerintah. Ya, apa Akel sudah punya paspor? Sudah. Di paspor itu ada keterangan, ada gambar. Ada gambar apa? Guru apa? Gambar bendera begini-begini. Itu Inggris. Gambar apa? Garuda sebagai simbol negara kita, negara Republik Indonesia. Maka cintailah juga pemerintah yang juga patuh kepada Allah dan Rasul. Dan kewajiban kita semua itu ya, mencintai negara kita ini. Tadi yang kedua apa tadi? Terkait ya, yang sebelah sini ya. Ya. Yang mana yang lebih diutamakan, Bu ya? Ya, para pemirsa yang berbahagia, saya apabila mendengar kata-kata mana lebih utama, kita mencintai guru, orang tua, atau pemerintah, kayaknya nggak bisa dibanding ini. Kenapa? Tidak akan ada guru kalau tidak ada orang tua yang melahirkan orang yang kelak menjadi guru. Tidak akan ada umaro tanpa belajar, dididik, menimba ilmu dari guru juga. Guru. Jadi ketiga-tiganya itu punya keterkaitan satu sama lain. Bedanya ialah kalau kita mencintai guru, dia adalah narasumber ilmu. Narasumber ilmu. Maka guru tidak pernah menjadi bekas. Ya, ada anak angkat saya, murid saya Profesor Dr. Haji Muzakir MA, dikenal ya, kenal ya. Itu tidak pernah mengatakan ini bekas guru saya, tapi dia mengatakan saya bekas murid Buya. Kalau murid karena dia berjenjang, mungkin nanti SMP, Alia, sampai seterusnya. Tapi guru tidak pernah menjadi bekas. Paman. Demikian juga orang tua kita, jadi orang tua, guru, umaro, nggak usah dibanding lah. Cuman cara mencintainya beda-beda. Kalau kita mencintai guru, menghormati guru, ya tentu saja ikuti nasihatnya, patuhi segala petunjuk-petunjuknya, dan jangan dilawan guru. Jangan dilawan guru, ya. Saya sangat-sangat hormat kepada guru. Sampai hari ini masih ada guru agama Islam yang mengajar saya tahun 60. Usianya hampir 90 tahun. Masya Allah. Masih ada di Kota Galang, namanya Nur Aini. Ketika saya diberitahu saya guru Pak Ustadz, saya bilang, Bu, gak usah manggil Pak Ustadz lah, panggil aja namaku. Saya terharu dan mudah-mudahan beliau melihat acara ini. Itu guru ya. Kemudian orang tua
itu meskipun telah tiada tetap kita senantiasa berbakti dengan mendoakannya. Kalau umarok memang silih berganti, tetapi sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah berjasa di negeri ini, apalagi memimpin negeri ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Demikian ya, terima kasih ya. Baik Buya Ya. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara di ngaji bareng TVRI, tayangan kesayangan kita bersama. Namun sebelumnya Buya, kita ingin mendengarkan ada kesimpulan yang Buya akan sampaikan kepada kami Buya. Baik. Fadhal, Buya. Nggak terasa udah mau habis waktunya ya? Sudah ujung Buya. Ini karena nikmatnya mengaji Buya. Betul. Kayaknya baru sebentar ya. Ya, alhamdulillah kembali kita bersyukur karena pada hari ini kita betul-betul bahagia, cuaca cerah, segala aktivitas kita lancar, dan kalau kata orang kantor ini kan masih tanggal 4. Masih bulan muda. Ya, bulan muda. Maka ibu-ibu ajarnya cerah semua. Mengajinya pun alhamdulillah lancar. Kalau kita lihat apa yang ditanyakan oleh para jamaah, merespon apa yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang perlu kita ingat-ingat untuk diamalkan. Pertama, secara syariat apabila kita beribadah, menjadi sah ibadah itu adalah dengan niat. Ya, niat. Tapi secara akidah, kalau kita beribadah harus kenal kita kepada siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam ilmu tasawuf, yang 2 tadi wajib menjadi landasan, tapi ibadah itu akan menjadi nikmat apabila ada rasa cinta. Jadi cinta adalah merupakan penyedap dari semua ibadah, kegiatan, aktivitas. Karena kalau kita mencintai sesuatu, kita akan selalu menyayanginya, melindunginya, dan tentu tidak akan mencederainya. Satu, jadi jagalah cinta yang sesungguhnya, bukan cinta palsu. Ya. Yang kedua, bila kita melihat yang 7 tadi itu, bahwa Allah, Rasul, Al-Quran ini adalah merupakan induk daripada cinta. Allah menciptakan semesta jagat raya, lalu supaya kita tahu Allah adalah Tuhan, la ilaha illallah, Allah Rabbi, Allah Malik, dia utus Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul wafat, terutama Nabi Muhammad, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Nanti kalau aku wafat, kata Rasul, aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka. Bila berpegang teguh kepada yang 2 itu, tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di sini kita mempelajari Quran dengan serius sampai pada menghafalnya. Dan kemarin Pak Ustadz, 5 santri kita berangkatkan umroh sebagai apresiasi karena mereka menghafal Quran. Ya? Dan itu gratis dari pesantren ini. Jadi Pak Ustadz kalau juga nanti punya anak, jadi santri lagi Ustadz. Dari Bu ya. Nanti anak kirim kemari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan kita tadi adalah yang paling penting dalam hidup ini, jangan ada benci. Gantilah rasa benci dengan rasa cinta. Sepulang dari sini, rasakan cinta itu kepada keluarga, kepada anak, cucu, cintailah itu semua. Sehingga dengan demikian kita akan bahagia. Satu hal yang paling penting kalau kita kaji secara psikologi, cinta ini mendatangkan energi. Mendatangkan energi. Kenapa? Ingat-ingat, kalau kita cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, itu kita tidak peduli apapun halangan dan rintangan. Sehingga ada dulu pepatah, walaupun bukit pun akan kudaki, lautan akan kuseberangi, terus api pun akan kulewati, ada bakarlah kau. Tapi kalau api asmara, ya memang demikian. Nah, untuk amalan kita di rumah supaya cinta itu tetap tumbuh dan berkembang di hati, sebut nama Allah yang Maha Pencinta itu. Ya, sebut nama Allah yang Maha Pencinta itu dalam hati seiring dengan nafas kita. Allah, 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 Allah. Karena memang dialah Maha Pencinta dan sumber dari semua cinta yang ada. Kalau mencintai Allah tidak akan kecewa. Mencintai Rasul, insya Allah kita jumpa dan mendapat syafaatnya. Mencintai Al-Quran, kita insya Allah akan dibimbingnya. Tapi mencintai harta, kita akan meninggalkannya dan ditinggalkannya. Tapi kalau sudah diinfakkan, disedekahkan, insya Allah barokah.
Di sini kita sedang membangun masjid terapung di atas kolam. Sebentar lagi kita resmikan seiring dengan nanti ini acara Hari Santri. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan rasa cinta kepada Allah dengan terus memperindah rumahnya, yaitu masjid. Akan ada masjid untuk putra ini dan ada masjid untuk putri. Putri khusus yang terapung ya, yang terapung di atas kolam kita. Ya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, seluruh jamaah yang berhadir. Satu tadi kalimat yang paling indah menurut kita semua dari apa yang Buya sampaikan. Hilangkan kebencian, hadirkan kecintaan. Ya. Agaknya ini menjadi closing statement bagi kita yang dapat kita bawa pulang ke rumah. Jadi walaupun nanti sampai ke rumah agak-agak macet di jalan, agak-agak sampai maghrib lewat di rumah, tapi hilangkan kebencian, tetap hadirkan kecintaan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya Mirza beserta seluruh, terima kasih Buya yang telah menyampaikan luar biasa banyak ilmu kepada kita. InsyaAllah kita doakan Buya dalam keadaan sehat walafiat. Pondok pesantren Baitul Mustaghfirin juga selalu diberi keberkahan oleh Allah. Santri semakin ramai dan semakin jaya dan berjaya insyaallah. Saya Mirza beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur pamit diri dari hadapan Anda. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Terima kasih.